Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Anggraini dari jurusan Manajemen 2018, konsentrasi Manajemen Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kemitraan dalam Islam. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa itu kemitraan dalam Islam, pada baiknya saya menjelaskan mengenai pengertian dari kemitraan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Di dalam Islam sendiri ada kita kenal dengan istilah musyarakah atau syirka. Jadi pengertian musyarakah itu berasal dari kata syirka. Syirka menurut bahasa dari al-ikhtilat yang artinya campur atau percampuran. Dalam konsep Islam, musyarakah atau syirka adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan atau memberikan pembiayaan usaha dengan proporsi bisa sama ataupun juga tidak sama. Nah, keuntungannya sendiri itu dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra dan kemudian akan dibagikan menurut proporsi modalnya. Dasar hukum musyarakah atau syirka itu sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua, yakni yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Setelah itu kita harus mengetahui dulu nih rukun dan syarat musyarakah. Baik, yang pertama itu ada rukun. Nah, rukun dari musyarakah itu sendiri ada 5. Yang pertama, para pihak yang berserikat. Yang kedua, porsi kerjasama. Yang ketiga, proyek atau kerjasama. Dan yang keempat, ijab qabul. Serta yang terakhir, nisbah bagi hasil. Nah, sedangkan syaratnya sendiri itu ada 3. Yang pertama, pelaku atau para mitra harus catat hukum dan balik. Yang kedua yaitu objek musyarakah, dan yang terakhir harus ada ijab qabul. Setelah itu kita harus mengetahui macam-macam musyarakah. Yang pertama ada syirka abdan. Nah, syirka abdan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan membagi hasil yang diterima. Setelah itu yang kedua adalah syirka wujud. Jadi syirka wujud ini kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Nah, disebut syirka wujud karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau nama baik seorang di tengah masyarakat. Yang ketiga itu ada syirka inan. Nah, syirka inan ini adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlihat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaannya. Tanggung jawabnya juga tidak sama. Nah, yang keempat ada syirka mufawadoh. Jadi syirka mufawadoh adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu harus sama, baik dalam modal, pekerjaan, keuntungan, dan risiko kerugiannya. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih peran kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama kesejahteraan di Indonesia. Baik,
Jadi kemakmuran ekonomi dalam dunia Islam itu telah memungkinkan terjadinya suatu pengembangan keahlian industri yang memiliki nilai seni tiada bandingnya. Nah, mudharabah dan syirka adalah dua metode yang dipakai untuk memobilisasi dan mengkombinasikan dengan keahlian manajerial atau perusahaan dengan tujuan untuk ekspansi perdagangan jarak jauh dan mendukung kerajinan dan manufaktur. Cara-cara ini mampu memenuhi perkembangan atau mengoptimalisasikan teknologi yang sedang berkembang pada waktu itu. Nah, jadi mereka menjadikan perdagangan dan industri sebagai keseluruhan mata air sumber-sumber moneter bagi dunia Islam pada abad pertengahan dan berfungsi sebagai suatu cara pembiayaan dan untuk tingkatan tertentu, jaminan sektoral, komersial, sebagaimana halnya menyediakan kombinasi keahlian yang diperlukan dan jasa-jasa bagi pelaksanaan perdagangan mereka yang memuaskan. Setelah itu, kita juga harus mengetahui alternatif sumber modal usaha melalui kemitraan ini. Jadi esensi kemitraan itu jika ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal tetapi punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha dan bersama-sama dengan pengusaha yang telah diakui keberadaannya. Jadi alternatif kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan mikro bukan dimaksudkan untuk memanjakan atau pemihakan yang berlebihan, tapi justru untuk peningkatan kemandirian pengusaha kecil dan mikro sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Strategi peningkatan skala usaha dan akses permodalan dengan penyaluran kredit program jika tidak dilakukan dengan konsep kemitraan sebagaimana mestinya, pada akhirnya malah akan menyelesaikan masalah kredibilitas tersebut. Nah, berikut ini bentuk kemitraan dalam bisnis Islam. Yang pertama itu ada mudharabah atau kerjasama mitra usaha. Mudharabah adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra yang disebut sohibul mal atau robul mal atau penyedia dana yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif. Sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. Jadi secara umum, mudharabah itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal atau penyedia dana dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya. Yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah, adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, di mana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang telah diperjanjikan di awal akad kerjasama. Yang kedua ada musyarakah atau kerjasama modal usaha. Musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan manajemen usaha dengan proporsi sama atau tidak sama. Jadi keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama sesuai kesepakatan antara para mitra dan kerugian dibagikan menurut proporsi modal. Dan aplikasi musyarakah dalam praktek lembaga keuangan adalah yang pertama pembiayaan proyek. Jadi lembaga keuangan dan pengusaha secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai sebuah proyek. Setelah proyek selesai, pengusaha mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada lembaga keuangan. Nah, setelah itu yang kedua ada modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk
jangka waktu tertentu, dan setelah itu penyedia dana melakukan diinvestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara langsung ataupun bertahap. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada materi-materi yang kurang dimengerti, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq